Baik, selamat sore sahabat Serasi. Kita berjumpa di video pertama kita, ngobrol santai bareng Serasi. Adapun tema kita kali ini adalah Milangkala yang kelima, Sanggar Literasi Anak Indonesia. Di Milangkala yang kelima ini kita berkesempatan untuk mengevaluasi dan membuat rumus program kerja 5 tahun yang akan datang. Nah, di subjudul ini sebelum kita membahasnya, kita akan terlebih dahulu menyelesaikan atau menjawab pertanyaan atas apa yang mengganjal di diri kita. Selama ini kita sering menanyakan apa sih sanggar itu dan mau dibawa kemana atau mau kemana Sanggar Literasi Anak Indonesia. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah berbarengan dengan Ketua Sanggar Literasi Anak Indonesia, yaitu Bapak Saifuddin. Dan nanti kita obok-obok lah Bapak Saifuddin untuk menjawab semua pertanyaan yang kalau misalkan perlu dikonfirmasi, ditanyakan ulang ya. Iya makanya kita kan udah 5 tahun berjalan ya Pak ya. Sekalian nanti kita evaluasi. Poin pertama yang akan kita bahas itu yaitu evaluasi kilas balik 5 tahun ke belakang dan penyusunan program kerja 5 tahun yang akan datang. Baik Pak, ini ada pertanyaan ini dulu dari generasi muda, karena belum tahu. Yang pertama aja dulu lah, apa itu sanggar? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya ditanya apa itu sanggar ini namanya kan Sanggar Literasi Anak Indonesia gitu. Ada kata sanggar, ada kata literasi, ada kata anak, ada kata Indonesia. Ini mencerminkan suatu nasionalisme anak muda. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia kita harus bangga. Ini negara kita, ini bangsa kita, ya kita harus perjuangkan begitu, harus isi kemerdekaan yang sudah orang tua kita pandem memperjuangkan dengan nyawa, dengan harta, begitu, dengan darah waktu itu. Makanya kita sebagai pemuda tumbuhkan jiwa nasionalisme, cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia itu. Makanya di situ ada kata Indonesianya gitu. Nah, adapun kata sanggar di sini kan biasanya sanggar itu sanggar budaya, sanggar seni ya, gitu, macam-macam gitu loh. Kok ini ada nama sanggar literasi gitu ya, terlepas dari makna sanggar yang berkembang di masyarakat umum. Jadi kita mengambil kata sanggar itu untuk mewakili suatu rumah atau suatu lembaga gitu. Jadi sanggar ini kita maknai sebagai rumah kita bersama, rumah anak-anak muda, rumah bagi orang-orang yang sudah dewasa, rumah bagi anak-anak kecil. Jadi rumah bagi siapapun. Dan di sini tidak ada dikotomi masalah ras, masalah suku, masalah agama. Ini kita tidak ada dikotomi itu. Jadi masalahnya mah kan ya, itu yang menjadi alergi. Ya pokoknya ini adalah rumah kita aja. Rumah anak-anak bangsa Indonesia. Gitu. Jadi rumah kita bersama yang di dalam rumah ini kita akan melakukan literasi. Gitu. Apa itu literasi? Ya, literasi dengan berbagai perkembangannya ini menjadi sesuatu yang sangat luas. Asalnya itu literasi itu lebih ke baca dan tulis.
gitu. Literasi itu awal mula kemunculannya, tapi sekarang sudah ada istilah literasi teknologi juga sudah ada gitu. Nah, tapi kita tidak akan di rumah kita ini, di sanggar ini, kita tidak akan terlalu lebar untuk mencoba meliterasi teknologi itu mungkin ada orang-orang atau tokoh-tokoh bangsa ini yang lebih kompeten di bidang itu gitu. Tapi kita mah akan mengkerucut ke literasi kata, data dan bahasa gitu. Yang akan kita literasi itu kata, data dan bahasa. Nah, kata ini dari mana sih? Dari mana sih? Kita coba observasi, kita teliti, kita analisa. Ini kata-kata ini dari mana muncul, mulai asal mulanya. Kata, kemudian tadi apa? Data. Data yang dimaksud di sini adalah data yang diakibatkan dari, misalkan ada suatu kata nih yang dikembangkan, tapi kata itu maknanya kemudian distorsi, gitu. Nah, akibat yang terjadi di sosial kemasyarakatan kita itu akibat distorsinya kata itu seperti apa. Nah, ini data ini yang kemudian kita akan kumpulkan, kita akan gali gitu. Kita akan kumpulkan, kemudian data ini akan kita olah gitu. Kalau salah berarti harus ada perbaikan, kalau benar harus ada penyempurnaan dari asal data yang kita kumpulkan itu. Kemudian bahasa, ini bahasa kita tahulah bagaimana urgensi bahasa bagi sebuah bangsa, sebuah negara. Itu merupakan identitas. Itu bahasa itu amat sangat penting. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa lidah itu lebih tajam gitu. ya karena kenapa lebih tajam dibandingkan dibandingkan samurai gitu, dibandingkan silet gitu. Kenapa lebih tajam? Ya karena yang diakibatkan oleh kesalahan bahasa itu sangat fatal menurut hemat kami. Makanya yang akan sama-sama kita literasi di rumah kita itu hal-hal yang berkaitan dengan kata, data dan bahasa yang berkembang di masyarakat. Nah, sehingga kami di Sanggar Literasi Anak Indonesia itu memiliki moto asal kata kita. Ada dua poin besar ya yang menjadi moto kita. Yang pertama itu adalah asal kata. Gitu. Asal kata dicuk-cuk gitu. Di mana ieu teh gitu kata ieu teh. Dalam bahasa Sunda misalkan jelema. Nah sih makhluk gitu, makhluk yang wujudnya seperti ini, bentuknya seperti ini disebut jelema gitu. Bahasanya dari mana gitu? Bahasanya dari mana gitu. Apakah asli jelema itu dari bahasa Sunda atau jelema itu merupakan kata serapan gitu dari bahasa lain. Nah, ini kalau misalkan asli dari bahasa Sunda, yang dimaksud jelema itu apa sih? Yang dimaksud jelema itu apakah kita semua jelema? Jadi jelema teh acan gitu kan gitu. Ada yang menjadi bisi domba gitu. Padahal ini kan sangat menentukan karena menurut hasil literasi kami di Sanggar Literasi selama 5 tahun ini, oh ternyata yang dimaksud jelema itu bukan wajah. Bukan wajah. Ini wajahnya memang seperti ini. Tapi menurut kehendak kata jelema, belum tentu kita itu disebut jelema. Belum tentu. Gitu. Sebab jelema itu dari bahasa serapan, dari bahasa Melayu, dari kata jelmaan. Itu merupakan jelmaan, dan jelmaan itu ya ada dua cuma. Ada jelmaan dari setan, dari iblis, ada jelmaan juga dari wahyu. Kita jelmaan apa? Jadi jelema itu suatu nilai
yang harus dicapai oleh setiap makhluk yang berwujud seperti ini. Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai jelema ya harus ada usaha dan upaya. Nah, salah satunya ini Sanggar Literasi Anak Indonesia itu adalah bagaimana mempertemukan wujud-wujud yang seperti ini dengan nilai jelema, sehingga nanti kita akan akan dipertemukan gitu antara wujud dengan nilai ketemu. Berarti kita sudah memiliki gelar di hadapan Tuhan, gelar di hadapan makhluk, di hadapan manusia, kita sebagai jelema gitu. Itu ya. Jadi contohnya salah satunya seperti itu. Kita akan mencoba meliterasi ini jelema itu dari mana ya. Jadi kita saat ini jangan merasa pede gitu. Saya mah jelema. Belum tentu, karena itu belum tentu kita itu sudah sampai pada nilai jelema gitu. Karena jelema itu bukan wajah tapi nilai. Bahkan jelema itu merupakan suatu gelar yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa terhadap makhluk-makhluk yang berwujud seperti ini gitu. Nah, rumah ini, sanggar ini bagi kita semua ya tentunya akan menjadi tempat bagaimana kita meraih nilai jelema itu. Nah itu ya, jadi salah satu contohnya. Atau contoh yang lain misalkan, jadi karena kesalahan mengartikan kata ini juga akibatnya menjadi sesuatu yang sangat fatal. Misalkan contohnya dulu saya di pesantren suka belajar tasrifan gitu. Belajar imriti kitab nate untuk belajar tasrifan. Lalu saya diajarin sok cenah tasrif kata koma yakumu kiaman kiamatan fahuwa imun gitu. Wadah kama kumun makomun mikomun gitu dah. Jadi nah ini ya coba aja oleh Anda sekalian, oleh sahabat-sahabat Sanggar Literasi dianalisa. Kan koma itu artinya telah berdiri gitu, karena kata koma itu merupakan kata kerja lampau atau fi'il madi dalam bahasa jurumiahnya. Terus yakumu itu artinya akan berdiri atau sedang berdiri, ini fi'il mudhore gitu. Kemudian kiaman itu masdar artinya berdiri tegak setegak-tegaknya. Jadi kalau Anda berdiri kemudian berdirinya tegak itu disebutnya kiaman. Makanya anak-anak PAUD tuh dulu ketika baru mau masuk kelas itu kata gurunya kiaman. Jadi serentak semuanya itu berdiri tegak gitu, berbaris gitu, disebut kiaman. Tapi nah ini yang menjadi menarik gitu di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika masuk pada kategori kiamatan itu artinya sudah bukan lagi berdiri, tapi suatu peristiwa, suatu kejadian yang digambarkan oleh oleh masyarakat, menggambarkan suatu kehancuran alam dunia ini gitu, dengan berbagai instrumennya. Pokoknya mah gunung bertebangan kemudian meledak, pokoknya mah hancur sehancur-hancurnya. Itu kiamatan gitu. Kiamat itu artinya hancur. Nah, apakah memang seperti itu makna yang dikehendaki oleh kata koma yakumu kiaman itu, atau ada distorsi makna yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi bias, menjadi sesuatu yang peristiwa yang sangat menakutkan kiamat itu. Udah kayaknya belum. Apalagi kalau misalkan kita lanjut tasrifannya makomun, mikomun. Makom itu apa di masyarakat? Arti terjemahnya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan berdiri, tapi makom itu adalah suatu tempat di mana orang yang meninggal itu tidurkan. Makom kan
badai ka makom, mau ke makam kan gitu. Mau kemana? Mau ke makam. Gitu. Nah kalau kita konsisten terhadap makna awal, koma itu artinya berdiri ya, makomun itu artinya adalah makomun, mikomun itu adalah menunjukkan kata waktu dan tempat. Kalau makom itu berarti tempat berdiri gitu. Dimana gitu kan, kalau berdiri tentu ada apa ya, ada tempatnya gitu. Tempat kita berdiri itu disebutnya makom. Kemudian mikomun artinya adalah waktu. Kapan? Ini menunjukkan waktu. Kapan kita berdiri? Itu artinya adalah mikomun. Begitulah ya. Jadi insya Allah nanti di sanggar baterai. Oh, ini banget ini gede. Kualitas ini, kualitas. Ya udah saya sakit lagi nggak apa-apa, selesai. Ya, ya, ya lanjut. Ya itu, jadi nanti di adan dulu lah kita. Tiga. Udah mulai. Jadi itu yang dimaksud literasi oleh kita itu ya. Jadi kita akan mencoba meliterat menurut pengertian kita aja. Meliterasi setiap kata-kata yang kata-kata pokok dalam kehidupan ini, kata-kata mutiara, kata-kata filosofi atau kata-kata wahyu atau kata-kata apapun yang ini sangat berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Mungkin nanti kedepannya kita akan mencoba meliterasi kata-kata penting dalam hukum, misalkan konstitusi itu apa, kedaulatan itu apa, kebangsaan itu apa, negara itu apa, kita coba literasi. Nah, yang terjadi menurut berbagai pemahaman yang ada di masyarakat gitu ya, atau di para pemangku kebijakan, apakah itu sudah tepat gitu menggunakan kata itu pada tempatnya, pada makna yang dikehendaki oleh kata itu. Kita akan coba literasi dan itu menjadi data bagi kita, kan asal kata kita, kemudian ya menjadi data bagi kita. Kalau misalkan ternyata ada distorsi terhadap kata itu, berarti kewajiban kita sebagai para pemuda untuk mengembalikan makna yang sebenarnya gitu. Seperti sekarang kata politik misalnya. Politik itu dari kata apa sih? Dan memang sudah berkembang di masyarakat bahwa politik itu sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Politik itu kotor, politik itu tipu-tipu misalkan. Padahal menurut kata yang sebenarnya, politik itu ya suatu kata yang sangat suci gitu. Karena menyangkut peta kekuasaan hidup manusia. Itu ya berkenaan dengan kata. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, apa ya tadi teh, mau dibawa kemana atau sanggar itu mau ke mana ya ini mah jawabannya adalah kita semua yang menjawab, karena kita sebagai pemilik rumah ini, iya, pemilik sanggar penghuni. Ya kalau kita merasa sebagai penghuni sanggar, ya mari kita jawab bersama gitu. Jadi mau dibawa kemana atau sanggar ini mau kemana? Nah kalau sanggar mau kemana itu kan kita sudah punya protokolernya, protokol sanggar literasi anak Indonesia. Arah, maksud dan tujuan daripada sanggar ini sudah sangat jelas. Jadi bagaimana sanggar ini menjadi rumah kita, rumah anak-anak muda, rumah orang-orang bangsa Indonesia yang nanti di dalamnya ini langsung sajalah ini juga menjadi bagian dari program atau rencana program 5 tahun ke depan. Di samping nanti kita akan melakukan literasi di sanggar ini, kita juga akan
membuat suatu forum-forum di mana di forum itu kita akan belajar bermusyawarah ya, gitu. Jadi sanggar ke depannya akan menjadi sebuah lembaga atau sebuah rumah di mana kita akan memusyawarahkan hasil literasi kita gitu memusyawarahkan kata ini berasal dari bahasa ini, kemudian data yang terjadi, fakta yang terjadi di masyarakat akibat kesalahan memaknai kata itu begini. Nah, kita bawa ke ruang musyawarah, ruang rapat. Di situ kita coba temukan leksikon baru gitu. Kita temukan definisi baru gitu menurut kita, karena moto kita juga asal kata kita gitu. Bagaimana nih, ada pertanyaan lanjutan nggak? Ya, tapi terpahami kan apa yang disampaikan, apa itu sanggar dan arah sanggar itu mau ke mana ya. Ini dalam jangka waktu 5 tahun ini kita di Sanggar Literasi Anak Indonesia ini kita akan sama-sama membangun suatu forum permusyawaratan gitu ya. Jadi bagaimana nanti di lahan ini kita membangun ini gedung bagi kita anak-anak Indonesia untuk belajar bermusyawarah ya. Dan itu di dalam program kita sudah ditetapkan gitu. Bermusyawarah itu merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam kehidupan. Jadi semua problematika yang terjadi di masyarakat akibat dari kesalahan pemaknaan terhadap kata dan bahasa kita selesaikan di forum musyawarah gitu. Nah, untuk sampai pada tahap di mana kita bisa bermusyawarah, programnya kita bagi menjadi 3. Satu, kita akan di forum ini kita akan belajar ngomong, kemudian belajar berbicara, belajar berbahasa. Ketika orang sudah bisa berbahasa dengan baik dan benar, kemudian makna-maknanya juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kata dan bahasa tadi, baru kita akan masuk pada forum musyawarah gitu. Jadi ada fase di mana kita semua anak-anak Indonesia itu belajar ngomong gitu. Kemudian ada fase di mana anak-anak Indonesia itu belajar berbicara, karena ngomong dengan bicara itu beda gitu. Bunyi juga beda gitu. Kalau ngomong itu kan jelas awalnya, kemudian isinya, kontennya itu apa, kemudian kesimpulannya apa, dan apa yang harus dikerjakan itu jelas. Itu yang dimaksud dengan istilah ngomong ya. Kalau nggak jelas alang ujurnya gitu, depan belakangnya tengahnya apa nggak jelas, itu bukan ngomong, bunyi asal bunyi asbun kan. Makanya disebutnya tiga manuk lamun bahasa Sunda namanya gitu. Dan bisa ngomong kakala bisa disada. Nah, setelah sama-sama yang ada di sanggar ini bisa ngomong, kemudian akan naik fasenya ke fase yang kedua, di mana anak-anak yang ada di sanggar itu akan kita latih, akan kita didik, akan kita bina untuk sama-sama bisa berbicara. Nah, kalau berbicara itu ini lebih naik lagi levelnya. Yang dimaksud bicara itu ya jelas referensinya, jelas juga literaturnya, sehingga kan bahasanya juga sudah begini. Pada hari ini kita akan membicarakan temanya ini, judulnya ini, temanya ini, subtemanya ini jelas, dan masing-masing yang hadir dan datang ke sini tentu harus
menyertakan literatur dan referensinya gitu. Jelas itu yang dimaksud dengan istilah nanti di sanggar kita akan belajar berbicara. Nah, selanjutnya setelah bisa berbicara dan mampu menunjukkan referensi dan literaturnya, akan masuk pada fase atau tahap yang ketiga, di mana kita itu akan belajar berbahasa gitu, berbahasa baik dan benar, karena bahasa juga berbeda-beda Pak. Ada bahasa pergaulan, ada bahasa ekonomi, ada bahasa politik, ada bahasa hukum, ada bahasa berbagai macam bahasa, dan tentunya menempatkan bahasa ini harus pada tempatnya yang dikehendaki oleh bahasa. Dalam pergaulan kita berbahasa, berbicara dengan bahasa ekonomi misalkan, kan jadi kurang elok gitu ya. Nah, itu kita nanti akan belajar berbahasa hukum, berbahasa politik dan lain sebagainya. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan akan kemana Sanggar Literasi Anak Indonesia. Jadi kita punya program yang sudah kita susun, dan di protokolernya juga sudah di protokol, bukan protokoler, ini protokol Sanggar Literasi Anak Indonesia itu sudah tercantum gitu. Dan nanti ke depan kita akan akan ulas kembali ya barangkali karena waktunya sudah cukup. Malam ini kita sudah lewat maghrib sedikit Ya, boleh kita lah. sudah Udah terlalu malam. nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Ya, kita amin. untuk menjalankan apa yang menjadi program dan rencana kita. Ya, amin. Ya. Amin. Baik, terima kasih, selamat malam. Ya. Selamat malam juga. Sudah. Tong dek nemuin. Tong dek nemuin. Itu jauh kabur tinggal.